Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fadilah sedekah. Imam Ghazali alaih berkata bahwa menahan lapar mengandung 10 faedah. 1. Mudah memperoleh kebersihan hati, menjadi cerdas dan terbuka mata hatinya. Sebab apabila seseorang itu makan kenyang, ia akan malas dan cahaya hatinya akan hilang. Otaknya dikuasai sejenis demam yang mempengaruhi hatinya. Pikirannya menjadi lemah. Bahkan jika seorang kanak-kanak biasa makan kenyang, daya ingatnya akan menjadi lemah dan otaknya akan tumpul. Abu Sulaiman Darani berkata, biasakanlah menahan lapar, karena dengan menahan lapar nafsumu akan terkendali, hatimu menjadi lembut dan ilmu langit akan didapat. Sibli rahmatullahi berkata, satu hari yang di dalamnya aku menahan lapar semata-mata karena Allah, maka pada hari itu aku memperoleh satu pintu iktibar dan hikmah terbuka dalam diriku. Inilah sebabnya mengapa Luqman Hakim menasihati anaknya, wahai anakku, apabila perut seseorang itu penuh, maka pikirannya akan tidur, hikmahnya menjadi bisu, dan anggota-anggota badannya akan malas untuk beribadah. Abu Yazid Al-Bustami berkata, lapar adalah seperti awan. Apabila seorang itu lapar, maka awan itu akan menurunkan hujan hikmah ke dalam hatinya. Kedua, hati menjadi lembut dan mudah terpengaruh oleh zikir dan amal soleh lainnya. Terkadang seseorang itu berzikir dengan tawajuh, tetapi hatinya tidak dapat merasakan kemanisan. Zikir tersebut tidak terkesan olehnya. Pada waktu hati dalam keadaan lembut, ia dapat merasakan kelezatan berzikir, berdoa dan bermunajat. Abu Sulaiman Darani berkata, aku merasakan ibadahku yang paling lezat ketika perutku menyentuh pinggangku karena kelaparan yang amat sangat. Junaid Baghdadi berkata, seseorang yang meletakkan wadah makanan antara dadanya dan Allah, bagaimana mungkin ia akan memperoleh kelezatan bermunajat kepada Allah? Perut yang kenyang diumpamakan sebuah wadah makanan. Ketiga, memiliki sifat tawadhu dan rendah hati. Kesombongan yang merupakan puncak kedurhakaan dan kelalaian akan lenyap, karena nafsu tidak dapat dikendalikan kecuali dengan menahan lapar. Manusia tidak dapat melihat kemuliaan dan kehebatan Rabb-Nya selama ia tidak melihat aib dan nafsunya sendiri. Seseorang hendaklah sering menahan lapar agar dapat bertawajuh kepada Rabb-Nya dengan penuh kesungguhan. Inilah sebab ketika Allah menawarkan kepada Rasulullah untuk menjadikan bukit di Makkah menjadi emas, maka Rasulullah berkata, tidak, aku ingin makan sehari dan lapar pada hari berikutnya, agar pada hari aku mengalami lapar maka aku dapat bersabar dan meminta kepadamu dengan merendahkan diriku di hadapanmu, dan ketika aku makan maka aku dapat bersyukur kepadamu. 4. Mendatangkan sifat tidak merupakan orang lain yang terkena musibah, kesusahan atau kelaparan. Orang yang makan kenyang sedikit pun tidak dapat merasakan atau membayangkan apa yang dialami oleh orang-orang miskin yang kelaparan. Nabi Yusuf pernah ditanya, khazanah bumi ada di dalam genggaman engkau, tetapi mengapa engkau masih menahan lapar? Beliau menjawab, aku takut jika perutku kenyang, lalu aku melupakan orang-orang yang lapar. Seseorang yang lapar dan haus akan merasakan, satu, semakin tertanam dalam pikirannya tentang lapar dan haus pada hari kiamat. 2, mudah mendatangkan rasa takut kepada azab Allah. 3, mudah mengingat hari yang pada hari itu para penghuni neraka akan merasakan kelaparan yang sangat dahsyat. Lalu mereka diberi makanan buah yang penuh duri dan pahit yang akan tersangkut di kerongkongannya mereka, dan mereka akan diberi minum darah dan nanah dari luka-luka para penghuni neraka. 5, selamat dari perbuatan dosa, sebab perut yang kenyang merupakan induknya syahwat, sedangkan lapar dapat menghancurkan segala jenis syahwat.
Orang yang dikuasai nafsunya adalah orang-orang yang malang. Kuda yang liar dan sulit diatur hanya bisa dikendalikan jika ia dibuat lapar. Jika ia banyak makan dan minum, ia akan menjadi liar. Demikian juga halnya dengan nafsu. Seorang ahli waro ditanya, dalam usia yang satu ini, mengapa engkau tidak mengurusi tubuhmu dengan memakan makanan yang menyehatkan dan menguatkan badan? Ia menjawab bahwa nafsu bergerak cepat ke arah syahwat. Aku khawatir ia akan menjeratku dalam dosa. Karena itulah aku lebih suka memberikan kesusahan padanya daripada ia menjeratku dengan perbuatan dosa. Aisyah berkata, permulaan bid'ah kaum muslimin setelah Rasulullah wafat adalah makan kenyang. Apabila perut manusia penuh kenyang, maka nafsu mereka tertuju kepada dunia. Alhamdulillah, ini beberapa penjelasan dari Imam Ghazali alaih tentang keutamaan orang yang senantiasa menahan lapar. Tentunya diantara dengan berpuasa yang biasa kita ambil sunat. Benar-benar niat amal dan sampaikan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.